kembali bersama dengan kami dalam program 5 menit bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut. Dalam menghayati Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua saat ini, dalam minggu ini juga kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-21 dalam tema dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Dalam bacaan firman Tuhan ini, kita temukan sosok Nikodemus yang disebut oleh Yesus dalam ayat yang ke-10 sebagai pengajar orang Israel atau pengajar agama Yahudi dari golongan Farisi. Nikodemus berbeda dengan orang-orang segolongan pada umumnya. Jika pada umumnya pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Farisi mencari Yesus hanya untuk mencobai dan mencari kesalahannya, maka Nikodemus berbeda dengan mereka. Kenapa Nikodemus berbeda? Karena dia mencari Yesus dengan maksud mencari tahu ajaran yang belum dijangkau dalam pandangannya, yakni berbicara tentang realitas surgawi. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan antara Nikodemus dan Yesus adalah perjumpaan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia bertemu dengan Yesus yang adalah anak Allah, utusan Allah yang menghadirkan keselamatan bagi segenap ciptaan. Terbaca dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Bukan hanya itu, Nikodemus mendapatkan penjelasan tentang kebenaran sejati, tentang keselamatan dan kehidupan yang hanya bersumber dari Allah, yakni hidup yang kekal atau kehidupan yang tidak berada dalam penghukuman dalam ayat yang ke-16. Dengan demikian, ajaran Yesus kepada Nikodemus tentang kelahiran kembali menjadi manusia baru mempunyai kaitan dengan ajaran Kristen tentang keselamatan, yakni keselamatan oleh karya Kristus yang melahirkan sosok manusia baru. Karya keselamatan itu merubah kita melalui kelahiran kembali sebagai peristiwa iman yang telah menerima keselamatan dan menjadikan kita bagian dari kerajaan Allah. Menjadi manusia baru merupakan respon kita sebagai orang-orang percaya yang telah mengalami perjumpaan dan menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjadi manusia baru? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagaimana yang dialami dan yang dilakukan oleh Nikodemus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia memahami apa yang tidak dan sebelumnya yang tidak dia pahami. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Mengalami Kristus berkarya dalam hidup kita, sehingga kita melihat apa yang dia kerjakan dalam hidup kita dengan memahami maksud dan tujuan bagi kita. Yang kedua, kita berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nikodemus, dia tidak hanya berpusat pada dirinya sendiri, tetapi dia berfokus pada Allah. Dia rela meninggalkan belenggu kebiasaan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu menjadi manusia baru harus rela untuk mau dibentuk, mau diterpa, menjadi sosok yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi manusia baru berarti memiliki keberanian menyatakan apa yang diimani. Nikodemus tampak dalam kisah-kisah selanjutnya, baik dalam pasal 7 dan pasal yang ke-19 dalam ayat 39 hingga ayat 42, menyatakan bahwa Nikodemus bertumbuh menjadi seorang yang berani menyatakan apa yang dia imani, rela untuk mengikut Tuhan dan berani menyatakan kehendak Tuhan sekalipun dia dikecewakan. Selamat berefleksi, selamat menghayati Minggu Sengsara kedua dan seterusnya. Tuhan memberkati kita.
lewat firman-Nya. Amin.